Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudara-saudara semuanya. Hari ini kita adalah kuliah perdana secara daring dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Semoga saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita dijauhkan dari virus yang sekarang sedang menyerang bangsa kita dan dunia pada umumnya. Nah, Anda semua atau saudara-saudara semua, kita kenalan dulu ya, walaupun kita udah sering dengar pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, jadi biar kita saling menyayangi. Nanti Ibu juga harap Anda bisa memperkenalkan diri satu persatu. Nah, kita akan kenalan dengan Ibu. Kalau sudah mengisi portal itu sudah tahu namanya siapa gitu ya. Nah, Ibu Fira Afriyati, bisa panggil Ibu Fira. Ibu dari Prodi Bimbingan dan Konseling, FKIP, UNIP gitu. Jadi memang makanya mengajar di mata kuliah Bimbingan dan Konseling untuk jurusan kependidikan di FKIP. Ibu dari S1 Universitas Negeri Padang, kemudian S2-nya juga di Universitas Negeri Padang, dan pendidikan profesi konselornya juga di Universitas Negeri Padang, sehingga ketika membuat nama menjadi Fira Afriyati PD gitu ya. Kemudian kita mungkin akan langsung masuk ke bimbingan dan konseling itu apa. Untuk perkenalannya mungkin bisa saudara-saudara cek sendiri, tanya-tanya sendiri gitu ya, langsung hubungan pribadi. Kalau untuk nomor handphone dan lain-lain sudah ada di grup kelas kita. Kita masuk ke bimbingan konseling untuk hari pertama. Hari pertama ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah orientasi tentang perkuliahan ini gimana nantinya. Yang kedua, hakikat kenapa kita harus mempelajari mata kuliah BK. Yang ketiga, apa tujuan mata kuliah BK ini bagi saudara-saudara semua. Yang keempat, ruang lingkup dari mata kuliah BK ini sampai nanti evaluasi dan buku-buku yang menunjang. Nah, kalau nanti silabus ini atau RPS ini akan Ibu bagikan, tapi Ibu harus menjelaskan dulu terlebih dahulu sehingga nanti tidak ada kekeliruan ketika membahasnya gitu. Nah, mata kuliah ini namanya Bimbingan dan Konseling dengan kode mata kuliah MFA 103, 2 SKS, nanti 2 kali 60 menit tatap muka gitu ya, 50 menit maksudnya. Semesternya berbeda-beda, ada yang di semester 1 sudah dapat, ada yang baru di semester 5 baru dapat mata kuliah ini. Jadi berbeda-beda untuk setiap jurusan. Ini khusus untuk program studi kependidikan. Jadi semua mahasiswa FKIP itu belajar mata kuliah bimbingan dan konseling. Dosennya sebenarnya ada banyak, dan untuk yang di kelas saudara, maka Ibu adalah dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, deskripsi mata kuliah, nah ini bisa dibaca sebenarnya. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, tentang BK semuanya. Baik itu dalam pola BK 17+ atau dalam BK pola komprehensif. Nanti akan dibahas satu-satu. Sehingga nanti diharapkan Anda semua paham apa itu BK beserta isi di dalamnya semuanya. Kemudian sebelum kita masuk ke topik, kenapa mahasiswa ilmu pendidikan perlu belajar mata kuliah BK gitu ya? Karena nanti BK adalah salah satu unsur paling penting yang ada dalam satu satuan pendidikan. Mungkin di minggu berikutnya akan dijelaskan apa sih urgensi perlunya BK. Nah, karena dia urgen perlu, maka kita semua perlu mengetahui apa itu BK. Sehingga setiap mahasiswa S1 kependidikan harus belajar mata kuliah BK. Kita ada 16 kali pertemuan, dimulai dari hari ini adalah pertemuan pertama sampai nanti UAS pertemuan ke-16. Oke, kita akan bahas yang pertemuan pertama ya, yaitu hakikat kenapa kita mempelajari mata kuliah ini. Itu yang hari ini ya. Saya sudah sebutin tadi, ada orientasi perkuliahan yang sedang berlangsung saat ini, kemudian kenapa kita belajar mata kuliah BK, apa tujuannya, dan bagaimana ruang lingkupnya. Nah, kita
Masuk ke pertemuan kedua berarti minggu depan. Apa yang kita bahas minggu depan? Kita akan bertemu tentang latar belakang perlunya BK ada di sekolah. Kemudian bagaimana BK di sekolah dan BK di luar sekolah. Ternyata BK tidak hanya di sekolah tapi juga ada di luar sekolah. Oke, di sini kita akan bahas 4 hal juga. Pertama, deskripsi pelaksanaan BK di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian posisi dan urgensi BK di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian kondisi BK saat ini dan sejarah bagaimana BK sampai ada di Indonesia, itu akan dibahas pada pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga kita akan membahas pengembangan diri siswa melalui layanan BK, sehingga di sana ada fungsi BK apa, konsep dasar BK apa. Di sini kita akan bahas dengan detail apa itu pengertian BK, apa itu visi misi BK, dan apa fungsi BK. Di situ ada 5 nanti fungsi BK yang akan dijabarkan satu per satu. Nah, yang keempat, pertemuan keempat kita akan membahas tentang prinsip-prinsip BK. Ada 4 di sana ya. Kemudian pertemuan kelima kita akan bahas azas-azas BK. Ada 12 azas yang akan kita bahas di sana. Azas ini berarti adalah sesuatu yang harus digunakan oleh seorang guru BK dalam melaksanakan layanan. Kemudian ada juga peraturan pemerintah, entah itu berupa peraturan perpres atau itu perpu atau itu permen tentang BK. Nah, kita akan bahas apa aja. Berarti BK ini punya landasan yuridis gitu ya. Kemudian yang keenam, kita akan membahas tentang landasan BK dan orientasi BK. Landasan BK itu ada 6 dan orientasi BK itu ada 3. Nah, kita akan bahas di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7 kita akan bahas organisasi BK. Jadi di sana akan kita bahas sebenarnya BK itu kerjanya sama siapa aja. Siapa yang bertugas membantu guru BK. Nah, di sana akan masuk saudara-saudara semua sebagai guru mata pelajaran. Apa gunanya BK atau apa kerjasama yang harus terbentuk antara guru BK dan guru mata pelajaran, guru BK dan kepala sekolah, guru BK dan wali kelas dan sebagainya. Kemudian kita juga akan bahas apa sih kompetensi seorang guru BK, keterampilan dasar apa sih harus dimiliki seorang guru BK. Itu semua akan dibahas di pertemuan yang ke-7. Nah, pertemuan ke-8 seperti biasanya kita akan melaksanakan namanya UTS, ujian tengah semester. Nah, karena kita masih dalam keadaan daring, berarti ujian pun nanti daring gitu ya. Saya akan kasih soalnya, gimana caranya kita akan lakukan di pertemuan ke-8 gitu, di minggu ke-8 dari sekarang. Pertemuan ke-9, setelah kita UTS nih, kita masuk seperti biasanya lagi dalam kuliah belajar dari rumah kita. Kita akan bahas tentang pola umum dan format kegiatan BK. Di sana ada layanan, ada 10 layanan. Sebenarnya ini dalam BK pola 17+. Kalau kita bahas nanti BK pola komprehensif beda lagi jenis layanannya. Tapi ini yang umum dan masih dikenal gitu ya. Kita bahas tentang BK dan layanan-layanannya. Jadi ada 10 layanan. Nah, setelah kita bahas layanan, ada namanya kegiatan pendukung. Namanya kegiatan pendukung berarti dia mendukung layanannya 10 tadi. Jadi sehingga 10 layanan tadi ternyata belum mencukupi untuk siswa, maka ditambah dengan 6 jenis kegiatan pendukung. Nah, di pertemuan ke-11 kita akan membahas format BK. Ada 6 ya. Ada format individual, kelompok, sampai format jarak jauh. Nah, selain kita membahas format, kita juga akan menyelesaikan satu materi, itu masalah-masalah siswa di sekolah. Nah, nanti diharapkan di pertemuan ke-11 ini masalah yang dibahas juga adalah masalah-masalah yang terjadi saat ini gitu. Maksudnya saat kita harus belajar di rumah, anak-anak harus belajar di rumah, masalah apa sih yang timbul gitu. Jadi kita akan bahas itu ya. Di pertemuan ke-12, ini sudah membahas tentang diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Ini sudah sangat umum. Bahkan kalau mahasiswa kependidikan, rasanya ini bukan sesuatu yang asing tentang diagnostik kesulitan belajar dan remedial. Tapi kita hanya menyinggung sedikit di pertemuan ke-12 gitu ya. Mengulang-ulang yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kalau untuk yang semester 1 mungkin baru mendengar, tapi kalau yang udah semester 5 gitu ya, ini sudah sering mungkin mendengar. Nah, di pertemuan ke-13 kita akan mengkaji tentang model-model pembelajaran berbasis bimbingan. Maksudnya apa? Jadi model pembelajaran ini tidak hanya yang ceramah gitu ya, tidak hanya diskusi, tapi model-model lain yang membuat siswa berkembang gitu ya.
banyak modalnya, nanti akan kita lihat gitu ya. Nah, pertemuan ke-14 kita sedikit berbeda, jadi kita tidak akan selalu membahas seperti ini. Di pertemuan ke-14 saya menugaskan saudara-saudara semua untuk mencari satu orang gitu ya. Misalnya guru BK di sekolah saat ini, atau mungkin mahasiswa yang sedang magang BK. Nah, untuk wawancara dan dilakukan secara daring juga ya. Menanyakan apa yang mereka bisa lakukan selama pandemi ini terutama, karena memang masanya lagi sekarang seperti ini. Kalau biasanya saya suruh observasi ke sekolah, tapi karena ini lagi pandemi kan kita nggak mungkin, kita dilarang untuk keluar. Jadi saudara-saudara nanti akan mencari gimana cara nyarinya. Oh, itu gampang sekali ya. Sekarang ada media sosial, ada tinggal search mana sih guru BK SMA ini, guru BK SMP itu gitu. Jadi boleh lakukan wawancara secara daring. Sehingga di pertemuan ke-15 ada buat laporan dan Anda akan presentasikan ke saya. Gimana mempresentasikannya? Ya tentu lagi-lagi secara virtual gitu ya. Nah, akhirnya kita bertemu di pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester. Selesai semuanya, maka kita akan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Nah, itu tadi adalah 16 materi yang akan kita temui selama 16 minggu ke depan. Semoga tidak ada halangan, kita semua sehat gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini tentu kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Jadi kita sudah mencoba menyiapkan, ada e-learning Undip ya. Ada mungkin nanti kalau ada kesusahan di e-learning Undip kita pakai Google Classroom. Kalau ada lebih gampang mungkin kita pakai WhatsApp group atau Telegram group. Jadi kita akan mendayagunakan apapun yang kita miliki. Yang penting kuliah kita lancar gitu ya. Nanti juga akan ada diskusi dan presentasi dari masing-masing kelompok. Sehingga saya menugaskan sekarang Anda membentuk 11 kelompok. Jadi ada 16 pertemuan, tapi cukup bentuk 11 kelompok. Kelompok akan presentasi, gimana cara kelompok presentasi Bu? Kan kita nggak di kelas gitu ya. Jadi ternyata secara virtual pun kita bisa mempresentasikannya. Nanti gimana sistemnya? Lebih detailnya akan saya jelaskan di grup-grup kelas kita gitu ya. Saya akan jelaskan. Kemudian kita tetap punya makalah, kita tetap punya waktu untuk berdiskusi. Nah, dalam mata kuliah saya, kita punya evaluasi tentunya, dan bagaimana mengukur nilai Anda nanti. Gimana Anda dapat A, B, C sampai E, itu ada di unsur-unsur penilaian. Yang pertama, kehadiran gitu ya. Jadi buat saya kehadiran itu penting gitu ya. Nah, jadi Anda harus hadir di setiap pertemuan yang saya lakukan. Berarti 16 kali kita harus hadir gitu ya. Yang kedua, Anda harus aktif di kelas. Jadi ketika sesi diskusi atau tanya jawab, Anda juga harus aktif di sana. Tugas kelompok dibuat bersama lewat diskusi online tentunya, mungkin Anda chat grup, membagi tugas segala macam gitu ya. Untuk ujian tengah semester itu 25% dari nilai segalanya. Dan yang terbesar tentu pasti ujian akhir semester. 40% nilai Anda akan didapatkan dari ujian akhir semester. Untuk referensi ini saya sudah tuangkan di RPS atau di silabusnya, itu banyak banget. Tapi Anda bisa fotokopi, bisa beli bukunya, bisa pinjem, bisa download mungkin kalau ada e-booknya, tidak masalah. Jadi saya tidak punya buku wajib yang harus Anda miliki gitu ya. Yang penting bukunya BK, isi di dalamnya ada yang kita butuhkan, boleh dipakai gitu ya. Jadi silakan dibaca. Sudah lengkap daftar referensi yang saya tuangkan. Nah, itu untuk perkenalan atau orientasi mata kuliah kita hari ini. Saya rasa cukup. Beberapa teknis lainnya akan kita bahas di grup kita. Untuk perkenalan sama saya juga, mungkin tadi saya sudah kenal sedikit ya tentang saya siapa dan bisa ketemu saya. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini kita bisa ketemu. Ada layanan BK di laboratorium BK, di sana saya sering ada, jadi bisa ketemu di saya. Tapi karena tidak ada, jadi mungkin lain kali kalau kita ketemu secara langsung bisa berkenalan lebih banyak lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.